Pernah tidak kita mikir, demokrasi yang sering disebut-sebut itu sebenarnya sudah berjalan belum sih di Indonesia? Katanya, demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi apakah rakyat sudah benar-benar merasakan hasilnya? Nah, di video ini kita akan membahas tentang contoh nyata tujuan demokrasi yang sudah tercapai di Indonesia. Supaya kita tidak cuma tahu nih artinya, tapi juga bisa melihat bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Ariel Timotius Sujana dengan NIM D022533 dari Prodi Informatika kelas D. Tujuan utama dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Contoh paling jelasnya yang kita bisa lihat adalah di pemilihan umum. Di Indonesia, rakyat bisa langsung memilih presiden, gubernur, bupati, hingga kepala desa. Semua warga negara punya hak yang sama untuk memilih tanpa membedakan status, suku, atau daerah. Selain itu, di banyak desa juga ada yang namanya musyawarah desa, di mana masyarakat bersama-sama menentukan arah pembangunan daerahnya. Misal, membangun jembatan, membangun jalan, ataupun menambah fasilitas sekolah. Nah, semua itu harus dibahas dan diputuskan bersama. Di situ, kita bisa melihat bahwa suara rakyat memang didengar dan harus dihargai. Demokrasi juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Sekarang, masyarakat sudah lebih bebas dalam menyampaikan pendapat, entah lewat sosial media, lewat forum diskusi, ataupun lewat organisasi masyarakat. Kita bisa melihat bahwa masyarakat bisa menyampaikan kritik dan pesannya ataupun sarannya dengan pemerintah dengan cara yang sopan dan juga bertanggung jawab. Selain itu, ada juga kebebasan pers sebagai tanda yang penting. Media berperan mengawasi jalannya pemerintahan dan memberi informasi kepada masyarakat. Lalu ada juga yang namanya kesetaraan gender, di mana perempuan kini memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan dan dalam pemerintahan. Contohnya, banyak perempuan hebat yang sudah menduduki jabatan penting seperti menteri, anggota DPR, kepala daerah, bahkan sampai presiden loh. Tujuan lain demokrasi adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, bisa kita lihat dari berbagai program pemerintahan berpihak pada masyarakat kecil. Ada BPJS Kesehatan untuk membantu biaya pengobatan, ada Kartu KIP ataupun Indonesia Pintar, agar anak-anak yang kurang mampu bisa tetap bersekolah, dan juga ada dana desa yang digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah terpencil. Semua program itu dibangun agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik tanpa melihat di mana ia tinggal ataupun dari keluarga mana ia berasal. Demokrasi juga menuntut agar pemerintahan berjalan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang, banyak loh lembaga pemerintah yang sudah membuka informasi publik melalui situs resmi mereka ataupun lewat media sosial. Masyarakat akhirnya bisa tahu kemana uang pajak digunakan, proyek apa yang sedang berjalan, dan bagaimana hasilnya. Bahkan, di beberapa daerah, masyarakat ikut dilibatkan loh dalam pengawasan penggunaan dana desa. Nah, ini menunjukkan bahwa rakyat bukan hanya bisa memilih, tapi juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi juga bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi aktif dari warga negara. Sekarang, banyak loh masyarakat, terutama anak muda, yang mulai peduli dengan lingkungan dan isu sosial mereka. Misalnya, ikut gotong royong, membersihkan sungai, membantu korban bencana, ataupun ikut forum diskusi tentang kebijakan politik. Semua itu adalah bukti bahwa rakyat Indonesia sudah mulai sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Demokrasi bukan hanya soal untuk memilih, tapi juga untuk berkontribusi untuk kebaikan bersama. Jadi, kalau ada yang bertanya, apakah tujuan demokrasi sudah tercapai di Indonesia? Jawabannya, iya, sebagian besar sudah mulai tercapai. Tapi, memang masih ada kekurangan dan tantangan. Tapi, langkah untuk menuju demokrasi yang sehat itu sudah terlihat. Demokrasi yang baik bukan tentang siapa yang menang ataupun siapa yang berkuasa, tapi tentang bagaimana rakyat punya suara, hak, dan kesempatan yang sama untuk membangun masa depan bangsa. Karena sejatinya, demokrasi yang berhasil adalah ketika rakyatnya sadar bahwa mereka punya kekuatan untuk membangun perubahan. Saya, Ariel Timotius Sujana, terima kasih telah menonton video ini. Mari kita terus menjaga semangat demokrasi untuk Indonesia yang lebih adil dan lebih berdaulat. Sekian dan terima kasih.